Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainubari Fahamria, mahasiswi manajemen dakwah dengan NIM B94219104. Di sini pada mata kuliah manajemen zakat akan saya presentasikan hasil dari observasi saya mengenai pengelolaan zakat di Lembaga Takmir Masjid Darussalam Medali. Nah, yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian dan tujuan Lembaga Takmir Masjid. Takmir masjid adalah sekelompok orang dari jamaah masjid yang mengemban amanah dan tanggung jawab terdepan dalam memakmurkan masjid. Keberadaan takmir masjid adalah untuk memakmurkan masjid, terutama dalam mengelola kegiatan dakwah Islamiyah. Organisasi takmir masjid sangat penting untuk mencapai tujuan sekaligus wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah baik yang berkaitan dengan keilmuan, pendidikan, sosial, keterampilan, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian, pada struktur kepengurusan Lembaga Takmir Masjid Darussalam Medali adalah sebagai berikut. Ketua Umum yang diketuai oleh Bapak Suwarno, kemudian Wakil Ketua yakni Bapak Haji Khotibul Umam Ahmad, kemudian ada bendahara, sekretaris, dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa seksi seperti seksi humas, seksi keagamaan, seksi penggalangan dana, seksi pembangunan, dan seksi kebersihan. Kemudian dari struktur kepengurusan tersebut dan hasil observasi yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa kondisi kepengurusan masjid Darussalam cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari keseharian mereka yang selalu aktif dalam melakukan kegiatan yang ada di Masjid Darussalam ini. Selain itu, dalam hubungan terhadap masyarakat sekitar juga baik, artinya mereka bisa merangkul masyarakat sekitar untuk menyemarakkan kegiatan yang ada di Masjid Darussalam. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya manusia pada lembaga ini. Nah, sumber daya manusia sendiri, pengurus takmir masjid merupakan orang-orang yang terpilih. Selain mempunyai akhlak yang bagus dan ilmu agama yang memadai, pengurus takmir masjid Darussalam merupakan orang-orang yang berkompeten dan memiliki keahlian memimpin atau leadership, mampu memahami tugas dan permasalahan di bidangnya, serta merumuskan rencana yang akan dilakukan bersama secara efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan pada hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa peneliti menjumpai bahwa kompetensi para takmir masjid yang sudah banyak diakui oleh masyarakat sekitar dikarenakan mereka adalah para tokoh agama di masyarakat setempat. Kemudian selanjutnya adalah poin penting pada observasi kita, yakni mengenai pengelolaan zakat pada Lembaga Takmir Masjid Darussalam Medali. Nah, yang pertama adalah pengumpulan dana zakat. Dalam pengumpulan dana zakat ada dua macam, yakni pada zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama adalah zakat mal. Zakat mal merupakan salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan. Dikarenakan mayoritas penduduk desa Deluang merupakan petani, maka dana zakat diperoleh dari sektor pertanian. Kemudian nisab hasil pertanian adalah 5 waks atau setara dengan 750 kg. Dikarenakan hasil pertanian warga desa Deluwangun termasuk makanan pokok, yakni beras dan jagung, pendapat lain menyatakan 816 kg untuk beras dan 1481 untuk bentuk gabah. Kemudian, strategi yang dilakukan oleh takmir masjid dalam pengumpulan dana zakat mal adalah dengan melakukan sosialisasi pentingnya zakat mal. Kemudian, pada setiap masa panen, takmir masjid mengumumkan bahwa akan diadakannya penerimaan zakat mal dengan waktu yang ditentukan. Setelah itu, takmir masjid menghimpun dengan cara mengambil zakat dari rumah para muzaki. Kemudian, yakni pengumpulan dana zakat fitrah. Nah, zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan, yang perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Kemudian, strategi yang dilakukan oleh takmir masjid dalam pengumpulan dana zakat
adalah dengan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa adanya kewajiban menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Kemudian pada malam 20 Ramadan, Takmir Masjid mengumumkan akan diadakannya penghiburan zakat fitrah pada tanggal 25 Ramadan yang bertempat di masjid. Kemudian pada tanggal 25 Ramadan tersebut, Takmir Masjid mengumpulkan zakat yang telah diserahkan oleh muzaki. Selanjutnya adalah pendistribusian dana zakat. Pendistribusian dana zakat baik zakat mal dan zakat fitrah. Dalam perencanaan pendistribusian zakat, Takmir Masjid Darussalam menentukan mustahik yang berhak menerima zakat. Di antara 8 golongan yang menerima zakat, Takmir Masjid Darussalam menyalurkan dana zakat hanya kepada golongan fakir dan miskin yang ada di Desa Daliwangun. Data fakir dan miskin yang ada di Desa Daliwangun didapatkan dari pihak kelurahan desa setempat. Dalam pembiayaan pengumpulan, pendistribusian, dan amil zakat, Takmir Masjid tidak mengambilkannya dari zakat, melainkan diambil dari dana infak masjid. Kemudian dari pengumpulan dan pendistribusian zakat, sebagai lembaga pengelola zakat, Takmir Masjid telah memiliki kepercayaan penuh dari masyarakat setempat. Menurut hasil observasi yang peneliti lakukan, strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga Takmir Masjid sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kesadaran dan antusias masyarakat dalam menunaikan zakat. Selain itu, dalam pendistribusian zakat dilakukan sesuai syarat dan tepat sasaran, yakni kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Kemudian yang terakhir yakni pelaporan dana zakat. Dalam hal penyajian dan pelaporan dari Lembaga Takmir Masjid Darussalam masih jauh dari yang telah distandarkan oleh IAI melalui PSAK 109. Hal ini dikarenakan lembaga ini belum secara resmi merupakan lembaga amil zakat. Walaupun demikian, Takmir Masjid Darussalam telah membuat laporan untuk diterbitkan dan diumumkan pada publik sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk transparan mereka. Akan tetapi, pembuatan laporannya sangat sederhana dan dibuat secara manual. Padahal, PSAK 19 mengharuskan pada setiap organisasi amil zakat, baik itu badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, membuat laporan yang sudah diatur di dalamnya, sehingga memiliki akuntabilitas dan benar-benar transparan dalam pengelolaannya, serta bisa mendapat kepercayaan yang lebih dari masyarakat untuk hal pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Baik teman-teman, itu tadi presentasi mengenai laporan hasil observasi saya mengenai pengelolaan zakat di Lembaga Takmir Masjid Darussalam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.